Film ini bersetting di akhir Perang Dunia Pertama di tahun 1918 yang mana dimenangkan oleh pihak sekutu. Kesultanan Utsmaniyah lalu menandatangani gencatan senjata Mudros yang mana kemudian akan membawa bahaya terhadap kedaulatan negara Turki. Hari itu rombongan pasukan Turki tiba di daerah Kasim, daerah pinggiran kota Istanbul dengan suasana lesu membawa kekalahan. Salah seorang di antaranya adalah seorang pemuda yang bernama Galip. Ia pun pulang ke rumah dan disambut gembira oleh keluarganya yang tidak menyangka bahwa pemuda ini bisa survive dari peperangan. Galip ini sebelum perang terjadi adalah kapten dari klub Fenerbahce. Malamnya ia pun mendapatkan update suasana klub yang terkini dari seorang adiknya. Posisi klub kini sedang agak sulit karena sikap bos mereka yang mana seorang simpatisan kelompok perjuangan. Kelompok ini tidak disukai oleh sebagian warga karena dituduh membawa peperangan di negara mereka. Galip sendiri sebetulnya sudah nggak begitu gairah untuk terus bermain bola. Meskipun berhasil selamat, namun pulang dari perang, ia telah bawa bekal cedera di kakinya. Hari itu diadakanlah tanding persahabatan. Fenerbahce menjamu tim Galatasaray yang berada di pihak loyalis terhadap pemerintahan kesultanan. Selain merupakan pertandingan welcoming party buat sang kapten, pertandingan itu ditujukan pula untuk memelihara sikap persatuan di antara dua kubu yang saling berbeda paham. Suatu hal yang tidak terduga oleh semuanya, pada kesempatan itu sang kapten Galip justru malah menyatakan undur diri dari dunia sepak bola. Beberapa waktu kemudian, sebagai efek dari perjanjian Mudros yang merugikan, pasukan sekutu kemudian tiba untuk menduduki kota Istanbul. Untuk Mr. Sabri, yang lebih menyakitkan dari semuanya karena pendudukan itu dilakukan atas pengetahuan pihak kesultanan yang saat itu memang sedang melemah. Mereka para pejuang ini tetap bertekad untuk melawan. John Bennett, intel Inggris yang sudah lama menyelami budaya Turki, menyerahkan list tempat yang sudah mereka kuasai kepada atasannya. Dari berbagai pihak, Bennett hanya menemukan satu orang yang berusaha melawan. Orangnya adalah Sabri Toprak, direktur PT Pos yang juga telah diketahui menjadi direktur sebuah klub sepak bola yang bernama Fenerbahce. Paker, sang perawat yang merupakan ponakan dari Bah Sabri, berusaha membujuk Galip agar mau merawat cederanya. Namun rupanya cedera yang lebih melemahkan dari sang kapten bukan pada kaki, tapi pada semangat hidupnya yang sedang redup. Galip menolak untuk melakukan perawatan. Ketika itulah kemudian Paker mendapatkan gangguan dari serdadu sekutu dan Galip harus turun untuk membela harkat dan harga diri wanita ini. Sang kapten akhirnya harus masuk ke dalam bui. Di dalam, dia diinterogasi oleh Bennett yang ternyata mengenali dirinya sebagai kapten Fenerbahce. Posisinya itu lumayan menguntungkan karena Bennett yang juga sangat merajakan permainan sepak bola ingin agar suatu saat Galip bisa kembali bermain. Meskipun melakukan intimidasi, namun ia tetap membebaskan Galip. Mr. Sabri kemudian datang untuk menjemput kaptennya ini. Kabar mengenai ditangkapnya Galip membuat marah sang ayah yang seorang pengikut setia pihak kesultanan. Sang ayah mengecam sikap Galip yang berada di barisan pemberontak pimpinan Mr. Sabri. Kedua ayah dan anak ini pun jadi berselisih paham. Suatu hari kantor Fenerbahce kedatangan Jenderal Mustafa, pimpinan kelompok perjuangan rakyat Turki. Kelak sang jenderal ini akan dikenal dengan nama Kemal Atatürk. Terhadap kelompok pejuang yang ngebase di markas Fenerbahce, Mustafa mendorong agar mereka terus menggelorakan semangat berjuang. Salah satu yang bisa dilakukan oleh sebuah klub sepak bola yaitu dengan bertanding dengan semangat juang tinggi untuk memberi inspirasi kepada pendukungnya. Mustafa merasa bahwa saat itu mereka sangat butuh penggeloraan semangat bagi para warga. Kompetisi yang akan dilakukan melawan tim dari daerah pihak sekutu harus bisa mereka menangkan. Tidak peduli bahwa negara penjajah lebih superior dalam hal bermain bola. Ia mendorong agar Fenerbahce terus bertanding dan kaptennya harus mau balik ke dalam lapangan. Hal itu membuat Galip bisa kembali menemukan motivasi. Selama itu dia merasa bahwa sepak bola tiada guna dalam momen peperangan seperti itu.
Esoknya ia pun langsung mendatangi Packer menyatakan bersedia untuk dilakukan perawatan kaki. Setelah diperiksa, ternyata pada kakinya masih ada sebuah peluru yang bersarang. Kini setelah peluru itu diambil, Galip tinggal melakukan pemulihan. Selama masa pemulihan luka, Galip langsung melakukan pemulihan fisik. Sambil menunggu lukanya sembuh, sekalian dia berusaha memulihkan skillnya dalam bermain bola. Orang ini tidak takut harus kembali mengalami cedera. Beberapa hari kemudian, Galip langsung memimpin timnya untuk membantai sebuah tim asal Prancis. Sebuah insiden kemudian terjadi ketika supporter asal tim lawan menimpuk kiper asal Fenerbahce. Keributan pun terjadi meskipun tidak berlangsung berkepanjangan. Skor akhir dari pertandingan itu adalah 3-1 untuk Fenerbahce. Seluruh tim merayakan kemenangan pertama mereka dalam sebuah jamuan makan malam dan hiburan dari biduan lokal yang bernama Eleni. Sang biduan ini rupanya adalah pacarnya Arif. Meskipun agak urakan, dia tetap berteman dengan Packer, sang calon kakak ipar. Setelah mendapatkan suasana yang mencerahkan itu, Galip pun menyatakan terima kasihnya kepada Packer. Perkembangan terjadi di kantor pasukan Inggris. Muncul kabar bahwa pihak sekutu telah memutuskan untuk memberikan izin bagi tentara Yunani untuk menduduki kota Izmir. Bennett justru mengkhawatirkan langkah tersebut karena hal itu akan membangkitkan amarah warga. Namun Pak Komandan meyakini bahwa Turki sudah lumpuh dan demikian kepayahan. Bennett yang lebih hafal karakter orang Turki malah makin khawatir melihat sikap komandannya yang terlihat meremehkan. Pihak Kesultanan sendiri saat itu mulai risau mendengar kabar tersebut. Mereka mencoba baik-baik dengan Inggris, namun ternyata malah dibalas dengan sikap semena-mena. Untuk itu, kali ini sang sultan pun mendukung untuk dilakukan perlawanan. Dia setuju untuk menambah armada bagi pasukan Mustafa Kemal. Sebuah info telah didapatkan dari Intel yang menyusup di kantor pasukan Inggris. Mereka telah mendapatkan lokasi gudang depo penyimpanan senjata milik dari mereka. Untuk mendapatkan info tersebut, Intel tersebut berani mempertaruhkan nyawa. Ia tidak ragu meskipun harus dibunuh oleh Bennett. Sebagai langkah perlawanan, pihak pejuang akan mengirimkan pasukan ke Anatolia. Arif yang seorang engineer kemudian diutus untuk segera turun ke lokasi tersebut. Di kantornya, Bennett kemudian makin gusar setelah melihat dokumen baru yang ia terima. Pasukan sekutu rupanya hendak mengirim 35 petinggi militer sekaligus untuk mendampingi Yunani menduduki wilayah Izmir. Bennett mengartikannya sebagai ajakan perang sementara perjanjian damai telah mereka sepakati sebelumnya. Dia meyakini bahwa hal itu akan memicu awal dari sebuah peperangan yang baru. 15 Mei 1919, pasukan Yunani turun dan melakukan agresi terhadap kota Izmir. Dengan biadab, mereka membantai warga dan memporak-porandakan daerah tersebut. Terjadi kemudian demonstrasi besar-besaran di kota Istanbul. Muncul seorang tokoh wanita yang bernama Halide Edip yang menjadi orator membakar semangat juang para warga. Sebagai sejarawan dan novelis terkemuka, dia mengajak warganya agar tidak lupa bahwa mereka telah berjaya di Eropa selama hampir 7 abad lamanya. Atas meninggalnya banyak korban anak-anak di Izmir, dia mengajak agar warganya mulai bangkit untuk merebut kembali kemerdekaan negaranya. Bennett yang menyusup ke dalam masa demonstrasi merasa tambah yakin bahwa pihaknya telah membangunkan seorang raksasa yang sedang tertidur. Sementara itu, dalam hidup keseharian di Istanbul, schedule tetap dilaksanakan seperti biasa. Hari itu adalah jadwal pertandingan antara Fenerbahce melawan tim dari pihak Inggris. Namun sebelum pertandingan dilangsungkan, sebuah insiden terjadi yang membuat Galip dan kawan-kawan harus memburu ke lokasi tersebut. Pihak Inggris telah mengambil langkah rendah dengan membakar rumah kiper Fenerbahce untuk melemahkan tim lawan mereka. Masih untung kebakaran itu tidak memakan korban nyawa. Istri Karnik masih dalam keadaan selamat. Mendengar kabar tersebut, Mr. Sabri tidak ingin adanya pengcancelan.
Ia justru mendesak agar pertandingan tetap dilakukan. Pada pertandingan tersebut, akhirnya Fenerbahce memang kalah 1-3. Tindakan barbar dari pihak Inggris makin menyulut amarah para punggawa tim Fenerbahce. Mereka pun makin bertekad untuk lanjut melakukan perlawanan. Untuk sementara itu, terlebih dahulu mereka harus membina kebersamaan. Para punggawa kemudian memberikan bantuan sebisanya kepada Karnik, sang kiper yang telah kehilangan segalanya. Arif yang paling banyak memberikan barang mewahnya. Ia merasa bahwa sekarang bagi dirinya yang hendak ditugaskan ke medan tempur, barang-barang itu akan lebih berguna bagi Karnik. Sekalian pada momen tersebut, ia mengumumkan penugasannya itu. Arif dengan berat dilepas oleh Eleni dan juga oleh para anggota keluarganya. Dalam perpisahan itu, Arif berpesan kepada kakaknya agar ia menikahi Peiker. Kelompok pemberontak sendiri saat itu sedang mengalami kesulitan. Gudang depo senjata incaran mereka dijaga sangat ketat, demikian juga dengan jalur kereta api, lokasi Arif sedang dikirimkan. Dalam hal diplomasi, gerakan terus dilakukan oleh Mustafa Kemal dengan menggelar Kongres Sivas. Dalam hal ini, dia menggerakkan provinsi-provinsi di sekitar Anatolia agar mau bergabung dengan kelompok Turki Perjuangan. Sebuah pesta dilakukan di halaman markas Fenerbahce. Malam itu, Galip membulatkan niat untuk melamar sang wanita incaran. Pasukan Inggris yang dipimpin Bennett kemudian datang dengan maksud untuk menangkap Bahsabri. Presiden Fenerbahce ini didakwa atas usaha melakukan makar. Tentu saja hal itu mendapat pertentangan dari para anggota. Mereka menghadang tentara Inggris yang hendak menciduk pimpinannya. Namun ternyata malah Bahsabri sendiri yang kemudian menenangkan para pemainnya dan membiarkan pihak penjajah untuk membawanya masuk ke dalam tahanan. Orang yang paling gak ikhlas dari semuanya adalah Peiker, sang ponakan yang keluarganya sudah habis saat masa perang lalu. Mr. Sabri yang memang sudah tahu bahwa suatu waktu ia bakal ditangkap, ternyata sudah menyiapkan sebuah surat yang diperuntukkan bagi seluruh jajaran Fenerbahce FC. Dia berpesan agar mereka semua tetap komitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dia menyerahkan klubnya itu kepada para generasi muda agar dijaga reputasinya sebagai kendaraan perjuangan rakyat. Dia sudah meminta Pangeran Omar Faruk untuk menjadi presiden penggantinya. Anak buahnya diperintahkan agar respek kepadanya. Peiker yang baru kehilangan satu-satunya keluarga di dunia tidak bisa melepas galaunya meskipun sudah berada di kamp pertolongan tempat dia bertugas. Di sana ia curhat kepada Vera, mami PSK yang sering datang ke kamp tahanan. Peiker menceritakan soal pamannya yang baru diciduk pihak Inggris dan berencana akan diasingkan ke daerah Malta. Merasa kasihan kepada sang perawat, Vera kemudian menyuruhnya agar datang ke apartemen. Barangkali saja nanti dia bisa bantu. Sore harinya, Peiker datang ke apartemen Vera yang lumayan mewah. Obrol-obrol dikit, Vera kemudian cerita soal kisah hidupnya yang memang lahir di rumah bordil daerah Soviet. Ia kemudian cerita soal pelanggan pertamanya ketika dia hijrah ke tempatnya sekarang. Muncullah orang tersebut yang ternyata adalah Bennett. Peiker langsung merasa bahwa dia telah dijebak. Di sini, Bennett menawarkan deal-dealan kepada sang perawat bahwa dia tidak akan membunuh pamannya asalkan Peiker mau dijadikan agen mata-mata. Bennett ingin tahu rencana manuver yang akan dilakukan pejuang Turki di Anatolia. Dia juga ingin mengetahui info mengenai pejuang gerilya yang bernama Mr. Demir Bey. Peiker kemudian keluar dengan tetap diantar Vera yang masih merasa bahwa ia telah membantunya. Suatu hari, Galip datang ke sebuah resto untuk bertemu dengan seorang wartawan. Di resto yang berdekatan dengan markas pihak Inggris itu, tiba-tiba ia melihat Peiker. Sang wanita pujaan terlihat baru keluar gedung bersama dengan Bennett. Terlihat kemudian bahwa mereka lalu jalan beda arah. Peiker pergi dengan menunggangi sebuah kereta kuda. Di tempat tersebut telah beredar pula agen mata-mata kepercayaan dari pamannya.
Beberapa hari kemudian menjelang sebuah pertandingan yang akan segera dilangsungkan, datang kemudian sebuah pesan penting. Pesan itu mengabarkan bahwa Arif telah meninggal di lokasi pertempuran. Semua pemain pastinya merasakan kegetiran yang mendalam, terutama Galip sang kakak. Sebelum pertandingan dilakukan, mereka semua berdoa untuk melepas kepergian rekan mereka. Semakin keras tekad mereka untuk melakukan perlawanan terhadap kaum penjajah itu. Dalam pertandingan tersebut, tim Fenerbahce tampil dengan penuh amarah dan berhasil mengkandaskan lawan. Namun demikian, kemenangan tersebut tidak membuat Galip sedikit pun terhibur, demikian juga dengan kehadiran Peker yang datang menghampirinya. Galip langsung bertanya soal momen tempo hari ketika ia melihatnya di halaman markas penjajah. Melihat Peker yang berkesan menutupi sesuatu, Galip langsung menuduh bahwa kematian dari adiknya akibat dari ulah Peker. Sang wanita ternyata tidak menyangkal, ia memberikan alibi bahwa dirinya pun sedang berusaha membela anggota keluarganya. Peker tidak peduli dibilang pengkhianat oleh Galip. Dari lapangan, Galip langsung mampir ke rumah Eleni untuk menyampaikan kabar duka itu bahwa mereka telah urung jadi iparan. Setelah momen tersebut, Fenerbahce makin fokus untuk menghajar tiap lawan. Sang kapten selalu bisa menggelorakan semangat bertanding kepada semua rekan. Selepas mencetak gol, ia tidak pernah lupa memberikan hormat kepada pangeran dan mencium bendera kebangsaan. Dengan modal jiwa perjuangan rakyat Turki merdeka, kemenangan demi kemenangan terus mereka raih. Dalam tiap pertandingan, wakil dari klub sekalian memviralkan nama Mustafa Kemal sebagai pemimpin perjuangan. Waktu berganti musim, mereka tetap bermain penuh semangat. Wakil dari Irlandia mereka hajar 4-1, Australia mereka bantai juga dengan skor telak 6-1, dan terakhir tim Inggris mereka tekuk dengan skor 5-0. Tiap kemenangan itu membuat semangat juang para warga makin berkobar. Hal yang telah diprediksi Bennett sejak jauh-jauh hari. Bennett mengungkapkan hal tersebut kepada bosnya bahwa moral warga kini makin meninggi seiring dengan kejayaan klub sepak bola mereka. Sang komandan sendiri nggak mau ambil pusing dengan urusan sepak bola, dia lebih concern terhadap kasus pandemi yang melanda tiap barak mereka. Pasukan tentara Inggris sekarang itu sedang dihantui oleh menyebarnya penyakit kolera. Bennett diperintahkan untuk segera ambil tindakan. Bennett kemudian melakukan pembantaian terhadap orang-orang kepercayaan. Agen petugas distribusi peralatan ia ancam akan dipecat dan Peker sang mata-mata juga ia pertanyakan hasil kerjaannya. Kini Bennett sudah gak begitu percaya dengan info-info yang dikirim oleh Peker. Semuanya ia anggap sampah. Namun demikian, ia masih memberikan kesempatan Peker harus memberinya info yang sangat berguna apabila dia ingin pamannya dibiarkan hidup. Suatu malam ketika Galip jalan sendiri, ia kemudian dihampiri oleh seorang pedagang buah yang memintanya untuk ikut ke sebuah tempat. Galip dibawa ke sebuah apartemen tua yang ternyata adalah markas dari Meme Society, organisasi gerilya warga Istanbul pimpinan Demir Bey yang dicari oleh Bennett. Satu kejutan lagi yang ia terima adalah bahwa di sana sudah hadir seorang Peker. Wanita ini kemudian cerita bahwa dia ditemukan oleh Demir ketika baru kelar ketemu dengan Vera. Di atas kereta kuda itu, ia ditawarkan untuk menjalankan operasi perjuangan menjadi seorang agen ganda. Sejak saat itulah sang perawat hilir mudik menjadi pengirim pesan. Dia masih belum bisa berhenti karena hal itu akan bikin Bennett curiga. Maret 1920, pihak Inggris makin sewenang-wenang, mereka berani membubarkan rapat parlemen Turki yang sedang dilangsungkan. Kali ini bahkan ayah Galip yang tadinya menentang, jadi balik mendukung perlawanan pihak pemberontak. Bulan Oktobernya tahun itu, Jenderal Harrington, kepala operasi penguasaan Turki, mulai menginjakan kaki di kota Istanbul. Kepada Pak Jenderal, Bennett kemudian melakukan presentasi untuk memperlihatkan bahwa posisi mereka sudah sedemikian kuat di negara tersebut. Situasi barak mulai kondusif dan gudang persenjataan telah berada dalam kondisi aman. Sementara pihak pemberontak sendiri sedang menyiapkan sebuah pertarungan besar melawan pasukan Yunani.
Mereka membutuhkan persenjataan beserta amunisinya dan terutama lagi perlengkapan radio. Tidak akan ada lagi penyeludupan senjata, mereka berniat untuk mencurinya dari barak pihak Inggris. Mereka pun mengatur strategi. Mr. Demir menugaskan Packer untuk mengkondisikan kepala barak bawahan Bennett. Orang tersebut yang ternyata orang Armenia memberikan info bahwa gudang dengan pasukan radio terbanyak adalah depo Halik. Setelah itu, Packer ia tugaskan lagi untuk memberikan info palsu kepada Bennett bahwa akan adanya sebuah usaha perampokan terhadap gudang Selimiye. Tugas selanjutnya adalah bagi Galip untuk menyogok nahkoda kapal laut Odyssey asal Prancis agar mau menjadi kendaraan pengangkut bagi senjata curian mereka. Monsieur Danon yang mata duitan gak peduli dengan urusan perang, yang penting dia dapat cuan. Mereka menentukan sebuah tikum tempat Galip dan kawan-kawan akan meloding barang mereka ke dalam kapal. Malam itu, seorang Armenia ini kemudian melakukan inspeksi mendadak dalam rangka sterilisasi barak terhadap wabah campak. Ketika seluruh tentara sudah berada di dalam, Mr. Demir dan kawan-kawan kemudian masuk lalu membasmi para penjaga yang sedang standby di luar barak. Ismet, salah seorang pemain Fenerbahce yang memang seorang dokter, turun untuk melakukan tes kesehatan bagi para tentara. Salah seorang tentara yang pemain bola mengenali wajah orang ini. Pada waktu yang bersamaan, Bennett standby di gudang Selimiye. Sesuai info dari Packer, ia sedang menunggu kedatangan para perampok. Namun ternyata setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, situasi sekitar malah dinyatakan dalam keadaan aman. Kesibukan yang dahsyat malah berlangsung di gudang Halik. Kelompok pemberontak mulai masuk ke dalam gudang dan memindahkan barang-barang yang mereka butuhkan ke dalam perahu kecil untuk diangkut menuju lokasi tikum. Datang kemudian seorang personel lain yang sedianya harus bersiaga di lokasi dermaga. Dia memberikan laporan bahwa di lokasi itu sedang diadakan pula inspeksi wabah kolera sehingga tidak ada satu kapal pun yang diizinkan untuk pergi berlayar malam itu. Odyssey gagal merapat menuju lokasi tikum. Karena tidak punya opsi lain, akhirnya barang-barang curian tersebut mereka bawa menuju sebuah daerah lewat jalan daratan. Atas keapesan yang dialaminya malam itu, Bennett segera memanggil Packer untuk meminta penjelasan. Packer membela diri bahwa yang ia dengar cuma urusan jadwal perampokan, ia memang agak ragu soal lokasi yang menjadi target. Penjelasan Packer tidak cukup untuk membuat reda amarah Bennett, ia kemudian mencekik wanita ini dan hampir membunuhnya. Bennett masih mencoba mengkontrol diri. Ucapan-ucapan Packer yang menyentilnya sebagai seorang pendosa membuatnya terkesiap sehingga melepas cengkeramannya. Tiba di kantor, Bennett masih menyesali diri atas kebodohannya telah diperdaya oleh seorang wanita. Seorang prajurit kemudian datang untuk memberikan sebuah laporan. Orang itu memberikan kesaksian bahwa ia mengenali dokter tadi malam yang melakukan inspeksi kesehatan. Segeralah Bennett dan rombongan menyambangi markas Fenerbahce. Bennett masuk dan menghentikan pertandingan latihan yang sedang dilakukan, lalu menyuruh pasukannya untuk melakukan penggeledahan. Ia nggak sadar bahwa barang yang ia cari ada di bawah landasan tempat ia sedang berdiri. Para pejuang mengubur senjata curian tadi malam di bawah tanah lapangan sepak bola Fenerbahce. Beberapa waktu kemudian, pasukan yang melakukan penggeledahan telah balik ke lapangan dengan hasil nihil. Segeralah Bennett pergi, namun dengan tetap meninggalkan hukuman. Markas Fenerbahce disuruhnya agar disegel dan ditutup. Esok harinya, lewat Demir yang sedang menyamar jadi pedagang asongan, ia menyampaikan kabar kepada Galip bahwa kapal Odyssey sudah bisa berangkat malam itu. Galip diminta untuk melakukan operasi pemindahan agar alat perang tersebut bisa disalurkan kepada kapal perang pimpinan Mustafa Kemal di lautan lepas. Untuk meloloskan diri dari penjagaan, malamnya dengan mengerahkan para wanita penghibur, teman-teman dari Eleni, para warga Turki menggelar pesta kecil-kecilan di sekitar kamp P3K yang berdekatan dengan lapangan Fenerbahce.
Packer yang berperan sebagai bartender menyusupkan semacam kimia tertentu untuk membuat teler para penjaga. Dini hari selepas pesta, para penjaga itu pun tepar dan tidur pulas. Para pejuang bisa dengan leluasa melakukan penggalian lalu memindahkan peralatan perang itu untuk diangkut ke dermaga agar disalurkan ke Anatolia. Bennett yang masih menyalahkan diri atas terjadinya perampokan senjata tempo hari kemudian makin marah ketika ia mendengar kabar dari Vera. Sang mami PSK telah mendengar gibahan dari teman-teman sesama wanita penghibur bahwa tadi malam telah diadakan pesta di tenda P3K. Para penjaganya dibuat tepar hingga subuh hari. Esok harinya ia pun memanggil Packer ke tempatnya biasa melakukan siksaan terhadap para tawanan. Ia melakukan jawaban terhadap ucapan Packer tempo hari bahwa dirinya memang seorang pendosa dan sudah terlalu lelah untuk minta ampunan dosa dari Tuhan. Bennett menyatakan bahwa setan sudah terlalu dalam tumbuh dalam jiwanya. Setelah itu, ia pun mengeluarkan pistol dari dalam saku belakangnya. Esoknya, pasukan Fenerbahce mendapatkan kejutan karena markas mereka sudah dikembalikan oleh para penjaga bawahan Bennett. Namun hadiah itu disertai pula dengan sebuah hadiah lain. Sebuah karung kemudian dijatuhkan tepat di depan pagar markas. Galip menghampiri lalu membuka karung tersebut yang kemudian membuatnya loncat seperti baru melihat pocong. Namun kemudian ia pun balik lagi lalu memeluk erat karung tersebut dengan perasaan sedih. Karung itu berisi jasad Packer yang sudah dibunuh oleh Bennett. Dalam waktu yang singkat itu, Galip kehilangan dua orang yang paling ia cintai, Arif dan Packer yang sudah hendak ia nikahi. Atas perjuangannya yang tiada henti melakukan perlawanan, September 1922, akhirnya rakyat Turki bisa merayakan kebebasan mereka dari cengkeraman pihak sekutu. Bulan Agustusnya, mereka berhasil mengusir seluruh pasukan Yunani dari daerah Izmir. Mereka bisa kembali mengibarkan bendera kebangsaannya di lokasi kantor masing-masing termasuk di markas Fenerbahce. Namun demikian, Jenderal Harrington enggan kalau mereka cabut dari negara itu dengan kondisi total mengalami kekalahan. Dia ingin bahwa setidaknya mereka masih bisa sedikit menaikkan harga dirinya. Sebelum total pulang kampung ke Inggris, Jenderal Harrington berinisiatif untuk mengadakan tanding bola perpisahan. Pertandingan itu harus berhadiah besar dan harus dibungkus seperti sebuah turnamen akbar. Di sini dia berharap Inggris bisa menang dan mampu menekuk tunduk kepala orang-orang Turki. Sang jenderal akan membawa pemain-pemain cabutan dari seluruh negara koloni Inggris. Kompetisi pertandingan tunggal itu kemudian dikasih nama The Harrington Cup. Tim Fenerbahce sendiri hampir saja tidak bisa melakukan pertandingan tersebut jika saja Galip jadi kesampaian membunuh Bennett. Sang kapten yang masih dendam terhadap Bennett hampir saja menembaknya sebelum akhirnya ia dihentikan oleh Demir. Si om ini kemudian memperlihatkan artikel koran yang berisi undangan untuk partisipasi dalam pertandingan Harrington Cup. Bagi mereka pemain bola, Demir mengingatkan bahwa ada satu kejayaan lagi yang harus mereka capai setelah berhasil merebut kemerdekaan. Ia minta sang kapten mampu mengendalikan dirinya. Beberapa hari kemudian, Galip sudah hadir kembali di markas Fenerbahce. Ia berusaha untuk move on. Galip kemudian mengirim artikel jawaban bahwa tim Fenerbahce siap untuk meladeni tantangan pasukan Inggris. Untuk kejuaraan kali ini, Galip memilih mundur jadi pemain dan fokus untuk menjadi seorang pelatih. Untuk posisi kapten, ia tunjuk Zeki Sporel yang kemudian akan menjadi legend Turki. Skuad Fenerbahce ia isi dengan para anak muda yang kemudian ia latih dengan sangat keras. 29 Juni 1923, pertandingan tersebut dilangsungkan di Stadion Taksim, stadion bola pertama di negara itu. Lokasi yang merupakan bekas barak militer ini telah mereka sulap menjadi sebuah kompleks stadium olahraga. Jenderal Harrington hadir dengan didampingi oleh Bennett yang masih tetap menggandeng Vera. Galip, sang pelatih, tetap berusaha menahan diri agar bisa fokus membimbing para anak asuhannya. Pertandingan pun dilangsungkan di lapangan tanah yang kering dan bergerinjul itu. Kedua tim bermain dengan penuh semangat
untuk menampilkan permainan terbaiknya. Pada suatu momen, pemain Fenerbahce dilanggar namun dibiarkan oleh wasit. Momen itu berbuah counter attack dari tim Inggris yang kemudian berhasil membuahkan gol. Pemain tim kuning biru melakukan protes namun tidak digubris oleh wasit. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Di ruang ganti, Galip mencoba memompa semangat para pemainnya bahwa kali itu mereka bermain bola tidak hanya dengan kedua kaki, namun harus pula menggunakan hati. Buat Galip, pertandingan kali ini bukan sekedar game bola, namun sebuah pertarungan untuk memperjuangkan harkat martabat negara mereka. Para pejuang sudah menunaikan tugasnya mengusir Yunani di tanah Izmir, kini giliran mereka yang harus melakukan gilirannya menumbangkan Inggris di lapangan bola. Tim ini masuk kembali ke dalam lapangan dengan semangat yang lebih membara. Pertandingan babak kedua kembali berjalan seru, Fenerbahce mulai bisa menguasai pertandingan. Sebuah handsball pemain Inggris di kotak penalti dibiarkan oleh wasit. Para pemain Fenerbahce tidak mengindahkan kecurangan itu. Mereka terus berjuang dan di menit ke-64, sang kapten Zeki Sporel mencetak gol penyama kedudukan. Inggris berusaha membalas, namun penampilan kiper muda Fenerbahce sangat gemilang di bawah mistar. Di menit ke-75, tim tuan rumah akhirnya berhasil mencetak gol kedua kembali lewat kaki Zeki Sporel. Dalam sisa waktu pertandingan itu, kedua tim tetap bermain ngotot. Tim Fenerbahce berhasil menahan gempuran-gempuran dari pemain Inggris. Mereka berhasil mempertahankan kedudukan hingga peluit akhir dibunyikan. Tim Fenerbahce SK berhasil merebut Harrington Cup. Para pemain juga para pendukungnya merayakan kemenangan itu dengan gegap gempita. Tim asal kota Istanbul ini berhasil memukul KO lawan sekaligus mengiringi kepulangan pasukan Inggris yang harus jalan dengan tertunduk lesu. Selepas momen kemerdekaan itu, Abba Sabri Toprak akhirnya dilepaskan setelah menjalani masa pengasingan di Malta selama 14 bulan. Dia diangkat menjadi Menteri Agrikultur Republik Turki. Galip Bey melanjutkan pekerjaannya di klub Fenerbahce menjadi pelatih dan technical director hingga ajal menjemputnya di tahun 1939. Kuburannya ditempatkan di area lokasi Stadion Fenerbahce. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.